Namun harga mahal bukanlah satu-satunya jaminan. Seperti halnya proses implementasi teknologi lainnya, selalu saja ada resiko. Tak hanya memungkinkan pasangan infertil mendapatkan keturunan, metode ini pun memberikan pilihan lain yang tak pernah diduga sebelumnya. Jadi kalau pasien menginginkan hanya satu kehamilan, kita transfer hanya satu embrio ya. Biasanya transfer embrio ini, jumlah embrio yang kita transfer berdasarkan kualitas dari indikasi berdasarkan pasien sendiri ya. Makin muda usia pasien, makin sedikit jumlah embrio yang kita transfer. Kemudian yang kedua, apakah bisa pilih kelamin? Ini memungkinkan untuk pilih kelamin dengan proses bayi tabung ini dengan satu step pemeriksaan yang kita sebut dengan PGD ya. Jadi pada tahap embrio ini kita ambil satu sel dan kita lakukan analisa kromosom untuk menentukan seks dari embrio ini. Nah ini biasanya hasilnya sangat tepat ya, dan sayangnya kita di Indonesia saat ini belum boleh. Jika memang demikian, adakah perbedaan yang signifikan dari bayi yang lahir dari proses reproduksi alami dengan bayi tabung? Untuk sementara ini sama saja. Tapi memang bayi tabung ini karena biasanya juga ada faktor-faktor yang mendasari kenapa seseorang pasang itu tidak mempunyai anak, itu juga kita teliti. Nah, apakah dia mempunyai cacat genetik, si ayah atau ibunya, kita juga harus periksa di anak-anak kita. Sebanding dengan hasil yang didapat, nominal yang harus dikeluarkan demi sang buah hati pun tergolong tinggi. Hal ini tak dapat dipungkiri, mengingat bayi tabung bukanlah proses sederhana yang mudah dilakukan. Tergantung dari kondisi pasien, makin dia mudah respon, makin murah, dan makin kurang baik responnya makin mahal. Memang yang jadi mahal adalah obat-obatan di sini, jadi sekitar 35 sampai 60. Mengingat harganya yang cukup tinggi, dapat dipastikan hanya segolongan yang memiliki tingkat finansial tinggi pula yang mampu melakukannya. Namun harga mahal bukanlah satu-satunya jaminan. Seperti halnya proses implementasi teknologi lainnya, selalu saja ada resiko yang mungkin saja terjadi. Ada beberapa resiko yang mungkin terjadi pada proses tabung itu yang harus diantisipasi baik pasien maupun dari dokternya, yaitu antara lain hiperstimulasi ovarium. Di sini mana folikel yang tumbuh itu lebih dari 15, sekitar 20-30, nah itu bisa membahayakan si pasien. Jadi makanya pada waktu proses stimulasi kita selalu berprinsip dengan dosis yang paling minimal menghasilkan hasil yang paling bagus. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur dosis agar tidak terjadi kelebihan dari folikel yang distimulasi. Bayi tabung bisa jadi merupakan jawaban atas penantian panjang suami istri yang belum dikaruniai keturunan. Namun tak hanya mereka saja yang menyambut dengan gembira. Konon banyak wanita lajang pun antusias dengan bayi tabung. Di mana wanita sudah semakin independen. Mereka dapat mengambil sperma dari bank sperma, lantas melakukan pembuahan. Dengan cara seperti ini, mereka dapat mendapatkan anak tanpa harus terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki. Bayi tabung hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah. Tujuannya tentu untuk melindungi hak dan status si anak. Lantas, bagaimana Islam memandang adanya bayi tabung? Bagaimana pula hukumnya jika kita menggunakan metode ini untuk mendapatkan keturunan? Kalau bahan atau spermanya dari suami istri itu nggak boleh kalau dari suami istri. Jadi nanti jelas nasabnya siapa, bapak anak ini siapa kalau jadi itu. Tapi kalau itu spermanya ya campuran dari orang yang bukan suami istri, itu haram itu. Akan menimbulkan kekaburan nasab. Jadi bayi tabung boleh selama itu
bahannya adalah dari suami istri yang sudah menikah tentunya dengan pernikahan yang sah. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia saling berpasangan untuk memiliki keturunan. Namun jika sang buah hati tak kunjung tiba, tak semestinya manusia berputus asa. Karena di balik kesulitan, Allah selalu memberi jalan keluar bagi hambanya yang berikhtiar.